selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dalam acara kelas pengenalan sekolah minggu ini. Dan wow, kalau lihat form pendaftarannya, wah, ini banyak banget ya, antusias banget yang mendaftarkan. Dan 80% itu adalah peserta yang belum pernah mengikuti kelas MLC sama sekali. Jadi harap nanti kita semua saling mendorong, menggawangi ya supaya nanti nggak ada yang gugur di tengah jalan satupun harapannya. Biasanya peserta-peserta baru mungkin ada yang belum tahu peraturannya, belum tahu aturan kelasnya, sehingga kadang di tengah jalan tuh syok. Ya. Sehingga lo ternyata seperti ini ya. Nah harapannya ya kita semua bisa mengikuti kelas ini semuanya dengan tuntas. 5 hari kita akan adakan diskusi dalam grup ya baru, dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materinya terlebih dahulu ya. Ya baik, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Evi akan membawakan materi untuk kita pada pagi hari ini. Saya akan segera mulai saja. Harap Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua bisa mengikuti dengan baik ya pemaparan pada pagi. Nanti tidak akan ada tanya jawab untuk ini ya, untuk acara ini nanti, karena semua diskusi akan kita lakukan semuanya di dalam WAG gitu ya, dan harap semua bisa mengikuti dengan boleh dicatat hal-hal yang penting, dicatat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan mungkin nanti akan ditanyakan dan kita diskusikan sama-sama di dalam WhatsApp group. Baik, siap semuanya? Boleh angkat jempolnya kalau udah siap semuanya? Oke, ya sip. Ya, baik ya. Untuk pengenalan sekolah minggu ini, modul ini kami buat ya bersama dengan teman-teman dari tim Sabda MLC, dan ada 5 pelajaran seperti biasa untuk modul-modul dari Sabda Ministry Learning Center ya. Yang pertama adalah pengenalan sekolah minggu, pelajaran pertama, lalu pelajaran kedua tentang mengenal guru sekolah minggu, pelajaran ketiga tentang mengenal anak-anak sekolah minggu, pelajaran keempat adalah bahan pengajaran sekolah minggu, dan pelajaran kelima dari modul PSM ini adalah administrasi sekolah minggu. Nggak asing ya, ini yang setiap hari kita hadapi, kita gumuli dalam pelayanan di sekolah minggu kita saat ini. Nah, kita akan mulai masuk dalam pengenalan sekolah minggu. Baik, ya dalam pengenalan sekolah minggu ini kita diperhadapkan atau akan membahas ada 4 bagian ya. Yang pertama tentang pengertian pelayanan sekolah minggu, lalu tentang pelayanan anak dalam Alkitab dan sejarah sekolah minggu itu sendiri, lalu sejarah dan perkembangan pelayanan sekolah minggu, lalu fondasi pelayanan sekolah minggu. Ya, mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah belajar, sudah mengikuti kursus-kursus sekolah minggu dan melihat ya tentang sebenarnya pengertian sekolah minggu itu apa ya. Nah, istilah sekolah minggu ini sendiri tidak muncul tiba-tiba, ya pasti ada sejarahnya, dan memang pertama kali ini digunakan pada tahun 1780-an di Inggris. Ini memberikan istilah nama kepada program pendidikan rohani bagi anak-anak, terutama anak-anak buruh nih ya, karena memang dilaksanakan pada hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari off ya, mereka tidak bekerja, tidak ada kegiatan apapun ya. Jadi dilaksanakan memang dipilih itu hari Minggu. Dan dalam sejarahnya memang program sekolah minggu ini dibuat bertujuan untuk menyediakan pendidikan agama Kristen dan pembinaan rohani dalam konteks pelayanan gereja ya. Ini yang kita harus ingat terus ya, mulai dari awal ketika sekolah minggu ditemukan, sekolah minggu dicetuskan, ini tujuannya sudah memberikan konteks dalam pelayanan gereja sebagai bagian dari tubuh Kristus, dan memang biasanya diadakan pada minggu pagi sebelum atau sesudah kebaktian umum atau kebaktian orang-orang dewasa gitu ya. Tetapi pada perkembangannya kita lihat ya, tidak hanya diadakan pada hari Minggu, tetapi juga di sela-sela dalam satu minggu bisa juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelayanan anak gitu ya. Nah, untuk pelayanan sekolah minggu ini sendiri, ini menjadi bagian yang integral dengan gereja ya. Jarang sekali kita lihat ya gereja yang tidak mempunyai sekolah minggu. Terus dalam konteks ini adalah sekolah minggu anak ya. Dan memang pendorong utamanya adalah kesadaran ya bahwa anak-anak adalah masa depan gereja. Jadi memang sangat gereja yang gereja yang menyadari pentingnya pelayanan anak biasanya mesti akan memberikan fokus kepada atau memberikan perhatian khusus juga kepada pelayanan anak atau pelayanan di sekolah minggu. Bahkan ya dalam perkembangan kita lihat mungkin ada gereja dari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekolah minggu itu bukan hanya untuk anak tetapi juga untuk orang dewasa. Jadi ada sekolah minggu anak dan ada sekolah minggu dewasa, dan ini semua menjadi bagian dari program pembinaan gereja ya, dan disusun biasanya dalam rapat majelis, disusun dengan baik program-programnya, didoakan bersama dan bahkan dibuatkan anggarannya.
Nah, bicara tentang pelayanan anak dalam Alkitab dan bicara tentang sejarah sekolah minggu, ya kita tidak bisa melepaskan dari yang namanya pelayanan anak dimulai dari masa Perjanjian Lama. Sudah sering sekali bahkan di kelas-kelas MLC ini juga kita membahas ya tentang pelayanan anak pada masa Perjanjian Lama. Itu sangat ditekankan dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 ya. Ini mungkin sudah jadi hafalan bagi guru-guru sekolah minggu atau bagi pelayan anak ya. Nah, pelayanan anak itu sepenuhnya dilakukan dalam keluarga. Ini dalam lingkungan apa Yahudi ya atau umat Israel. Jadi dalam ketika mereka duduk bersama, ketika mereka berdiri, ketika mereka berbicara, sebelum tidur, apapun ya, mereka harus melakukan pendidikan rohani, mengingatkan anak-anak mereka tentang Allah, mengingatkan anak-anak mereka tentang siapa mereka, menceritakan tentang sejarah ya, bagaimana pemeliharaan Allah ya terhadap umat pilihannya kepada orang Yahudi. Nah, itu dilakukan setelah anak-anak lahir sampai mereka berusia 5 tahun full ya, masuk di dalam keluarga mereka, diajar, dididik di dalam keluarga mereka gitu ya. Nah, lalu ya setelah itu mereka juga setelah berusia 5 tahun mereka juga dibawa gitu ya, dibawa untuk dididik lagi oleh para imam ya, dibawa ke sinagog gitu. Nah, pada masa pembuangan di Babilonia, kenapa bisa ada sinagog ini ya? Ini bermula dari pembuangan di Babilonia. Mereka juga tetap memerlukan tempat ibadah ya, dan bersyukur diizinkan ada tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi ini diberi nama sinagog. Ya, ini dibuka sehingga anak-anak ya bisa kembali belajar firman Tuhan, tidak hanya di dalam keluarga mereka, tetapi oleh para imam, ya, oleh ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, mereka dikumpulkan untuk kembali belajar firman Tuhan. Ya, ini salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan kepada umatnya ya dengan adanya sinagog ini dan anak-anak ini bisa dididik di sana. Ini dari sini saja sudah terlihat betapa luar biasanya Tuhan. Sangat rindu supaya anak-anak ini terus terpelihara imannya dimanapun mereka berada dalam kondisi yang tidak tidak menguntungkan sebenarnya bagi orang-orang Israel saat itu. Nah, saat itu anak-anak dikelompokkan dalam jumlah maksimum 25 orang, semuanya dibimbing ya untuk aktif berpikir, untuk bertanya tentang siapakah Allah, bertanya kenapa bagaimana Allah bisa membawa mereka keluar dari tanah Mesir ya. Lalu kenapa harus diadakan tradisi ini, kenapa harus diadakan penyembahan pembakaran kurban dan sebagainya. Mereka diberi kebebasan untuk bertanya tentang Allah dan tentang kitab suci. Dan orang-orang ditugaskan untuk mengajarkan mereka. Di situ mereka siap ya untuk menjawab pertanyaan anak-anak ini ya. Nah, sehingga guru ini menjadi fasilitator ya, selalu siap sedia menjawab setiap pertanyaan anak-anak. Ini tanggung jawab mereka dan mereka lakukan dengan kesadaran. Betul-betul mereka dituntut untuk melayani anak-anak yang datang ke sinagog saat itu. Lalu bagaimana pada masa Perjanjian Baru gitu ya? Nah, tradisi ini tidak ditinggalkan begitu saja ya, ketika mereka sudah kembali atau sudah diizinkan untuk kembali pulang ke tanah perjanjian atau ke ini ya ke Israel, mereka meneruskan tradisi di tempat ibadah sinagog sampai masa Perjanjian Baru gitu ya. Kita lihat ketika Yesus pergi kemana-mana gitu ya mengajar, bahkan Yesus sendiri kita lihat ya pada usia 12 tahun ketika Yesus sendiri hilang ya dari pandangannya Maria dan Yusuf, ternyata Yesus ada di bait suci, dia sedang bertanya jawab dengan para imam dan para ahli Taurat di sana ya, membuktikan bahwa memang anak-anak ini diterima ya, mereka keberadaan mereka di dalam rumah Allah dan para imam dengan bersedia memberikan pengajaran kepada mereka. Nah, Yesus juga ya, Yesus sendiri juga kita lihat ya ketika Yesus melayani ya ada beberapa kali Yesus menggunakan anak juga ya yang saat itu ditemui mungkin di bait suci dalam perjalanan dalam perkumpulan gitu ya. Yesus sendiri juga memberikan pengajaran kepada anak-anak ini bahkan menggunakan anak-anak ini sebagai satu perumpamaan tentang kerajaan Allah dan tradisi mendidik anak secara ketat berlangsung ya pada masa Rasul. Gereja mula-mula ya tetap memanfaatkan gereja ini perkumpulan ini untuk mereka bisa mengajarkan tentang iman kepada anak-anak jemaat gitu ya. Tetapi tempat untuk mendidik anak perlahan-lahan ketika di jemaat mula-mula berpindah dari sinagog ke gereja ya. Kalau di gereja mula-mula itu kan tempat jemaat berkumpul ya di situ ya. Jadi tempat jemaat Tuhan berkumpul di situ juga anak-anak mendapatkan pendidikan rohaninya. Nah, dalam perkembangan ya selanjutnya ya tentang pelayanan sekolah minggu kita bisa melihat berangkat dari satu keprihatinan sebenarnya yaitu tentang kondisi gereja dan anak-anak pada abad pertengahan ya.
pada abad pertengahan ditemukan bahwa gereja memang tidak lagi memelihara kebiasaan mendidik anak yang sebenarnya ini sudah dicontohkan ketika di dalam firman Tuhan. Bahkan ya terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan sehingga kehidupan saat itu generasi masa depan bahkan gereja sendiri mengalami banyak kemerosotan. Ya, ketika reformasi terjadi, gerakan pendidikan terhadap anak-anak kembali digalakkan ya, kembali digalakkan melalui kelas-kelas katekismus ya, karena sangat sangat dilihat ini sangat penting ya untuk mengajarkan anak-anak tentang iman mereka ya, tentang bagaimana mereka harus kembali kepada firman Tuhan jika mereka ingin memiliki kehidupan atau iman yang bertumbuh gitu ya. Nah, tapi pada akhir abad ke-18 dalam perkembangan selanjutnya ya lagi-lagi terjadi krisis ekonomi yang sangat parah gitu ya. Karena terjadinya krisis ekonomi yang sangat parah ini ya anak-anak dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang parah, memang terjadi juga revolusi industri sehingga memang cukup banyak investasi, cukup banyak pabrik-pabrik atau usaha-usaha yang didirikan juga supaya bisa memenuhi atau menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang ada. Nah, oleh karena itu banyak anak-anak yang akhirnya karena kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi dan juga begitu banyak kesempatan untuk mereka juga bisa bekerja, mereka memilih untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, hal ini tentu saja membawa dampak yang buruk terhadap anak-anak tersebut. Nah, suatu saat ada seorang wartawan, ini sebenarnya anak dari pemilik sebuah surat kabar ya, datang untuk memberikan atau meliput keadaan atau kondisi yang terjadi di Inggris ini ya karena krisis ekonomi dan revolusi industri ini. Dia bernama Robert Reikes ya. Dan dia mendengar tentang anak-anak yang karena tidak mengalami pendidikan, yang mereka menjadi anak-anak yang liar, sering melakukan tindakan-tindakan yang itu justru dilakukan oleh orang-orang dewasa seperti minum minuman keras, ya, melakukan berbagai kenakalan-kenakalan, bahkan melakukan berbagai macam kejahatan, karena mereka tidak mendapatkan pendidikan, pendidikan rohani, pendidikan untuk bagaimana hidup yang layak sebagai seorang manusia. Dan Robert Ray ke sini sebenarnya datang hanya untuk meliput ya, melihat keadaannya, tetapi hatinya digerakkan oleh Tuhan. Hatinya menjadi hati yang penuh belas kasihan ketika melihat anak-anak ini ya, seperti anak-anak yang tidak punya masa depan, anak-anak yang aku bisa berbuat sesuatu bagi anak-anak ini ya, sehingga dia bertekad mengubah keadaan ini ya. Dia tidak berhenti hanya kepada belas kasihan, tidak berhenti kepada rasa simpati saja, tetapi dia mau bergerak ya. Dan gerakan dari Robert Rakes inilah yang menjadi jadi satu kebangunan ya, kebangkitan sekolah minggu bahkan sampai di seluruh dunia ya. Dengan partnernya ya, Robert Rakes tidak bekerja sendiri ya, dengan partnernya yaitu Ibu Meredith ya, Robert Rakes mengundang anak-anak ini yang di pabrik untuk mereka bekerja ketika hari Minggu mereka nggak ngapa-ngapain, diundang untuk datang ke dapurnya Ibu Meredith ya. Di sana mereka diajarkan ya, diberi makanan yang layak, pertama kali diajarkan cara makan yang benar dulu ya, tata ya, kalau orang-orang Eropa kita tahu ya gimana gimana mereka punya tata untuk makan pun ya, tata tertib ya untuk duduk berbicara dan sebagainya. Nah, ini diajarkan kepada anak-anak ini ya. Nah, sembari itu mereka diberi makanan, minuman ya, bahkan diajari untuk bersikap selayaknya seorang manusia yang baik gitu ya. Mereka juga berkesempatan mendengarkan cerita-cerita Alkitab gitu. Tidak dipaksa ya. Yang datang waktu awal-awal itu tidak banyak, satu dua mungkin ya. Tapi akhirnya semakin banyak yang datang. Ya, anak-anak ini bukan anak-anak yang bersih, Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua ya. Mereka tuh anak-anak yang sangat kotor, ya. Bahkan di sini dikatakan bau gitu ya. Tapi mereka mendidik anak-anak ini dengan penuh kasih gitu ya. Tetapi kasih yang menolong mereka untuk bisa menjadi anak-anak yang punya kehidupan yang lebih baik gitu ya. Kasih dilakukan dengan pendisiplinan, bahkan kadang dilakukan dengan pukulan rotan gitu ya. Tetapi itu semua adalah karena cinta kasih ya. Mereka mau anak-anak ini belajar. Mereka mau anak-anak ini mau dididik supaya hidup mereka menjadi lebih baik ke depannya. Terutama mereka punya fondasi iman, fondasi rohani yang bisa ya menolong mereka untuk punya hidup yang lebih berharga ya ke depannya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini memakan waktu sampai 4 tahun ya, sehingga pelayanan Robert Rakes ini semakin berkembang. Bahkan gerakan ini yang dilahirkan oleh Robert Rakes ini merambah sampai ke kota-kota lain di Inggris ya. Jadi
hanya satu dari satu dapurnya Ibu Meredith ya di kota Skote Eli ya bisa menjalar sampai ke kota-kota lain yang ada di Inggris gitu ya. Dan jika dijumlahkan dalam waktu 4 tahun itu anak yang datang ke sekolah minggu ya, ya ketika hari Minggu mereka berkumpul bahkan bisa mencapai 250.000 anak di seluruh Inggris karena gerakan yang digerakkan ya, tindakan dilakukan oleh Robert Rakes ini. Nah, hal ini juga berlangsung. Robert Rakes sendiri melihat, masa apa namanya, saya cuma di lokal ini aja ya. Dia juga berjuang ya, bukan hanya menghabiskan waktu untuk mengajar anak-anak ini, membagi hidupnya dengan anak-anak ini. Dia juga dengan gigih menulis ke berbagai publikasi-publikasi ya, ke ke koran-koran lain. Padahal dia sendiri anak pemilik koran sebenarnya ya, dia membagikan visi pelayanan anak ini ke masyarakat Kristen yang ada di Inggris dan dengan bantuan John Wesley ya walaupun saat itu sebenarnya banyak sekali yang menolak karena rasanya kok susah itu ya mengajarkan anak-anak yang udah terlanjur hidup liar, yang udah terlanjur hidup sulit diatur ini ya. Bagaimana caranya mengembalikan mereka untuk memiliki hidup atau punya sifat atau gaya hidup yang betul-betul tuh bisa mencerminkan sebagai seorang manusia yang baik gitu ya. Tetapi dengan bantuan Josh Wesley yang kita tahu beliau adalah pendiri gereja Metodis ya, akhirnya kehadiran sekolah minggu pun bisa diterima oleh gereja gitu ya. Walaupun awalnya oleh gereja Metodis saja, tetapi akhirnya melihat berkat yang luar biasa, melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa ya melalui anak-anak Tuhan yang bergerak untuk sekolah minggu ini gitu ya. Akhirnya gereja-gereja Protestan lainnya pun menerima atau mengadopsi pelayanan sekolah minggu ini di dalam gerejanya gitu ya. Dengan pelayanan ini ya, dengan pelayanan anak ini, Inggris tidak hanya diselamatkan dari revolusi sosial, revolusi ekonomi yang tadi ya, tetapi juga diselamatkan dari generasi yang tidak mengenal Tuhan. Puji Tuhan ini yang menjadi saya selalu senang ya ketika bercerita tentang Robert Rakes ini ya bisa menjadi contoh sebenarnya bagi kita saat ini mungkin kita sedang mengalami kegagalan mengalami tantangan untuk memulai satu pelayanan anak yang rasanya nggak mungkin bahkan ditentang oleh banyak orang terutama pada era digital ini ya tetapi mari ya gerakan untuk melayani anak gerakan untuk membawa anak-anak ini kepada Tuhan masih berlangsung sampai saat ini supaya generasi ini supaya generasi digital generasi ini diselamatkan dari generasi yang tidak mengenal Tuhan dan bersyukur ya dengan adanya perkembangan pelayanan di Eropa ini masuk merambah sampai ke Indonesia gitu ya. Semua yang terjadi di berbagai tempat di dunia termasuk di negara Eropa, ya Amerika masuk juga ke Asia. Bahkan ya masuk ke Indonesia melalui para misionaris. Kita tahu bagaimana caranya misionaris masuk ke negara kita ya lewat penjajahan ya sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya karena penjajah itu punya 3 prinsip ya, ada gold, ada glory dan yang satu itu adalah tentang gospel gitu ya. Nah, dengan cara mereka ingin membawa juga Injil masuk ke negara-negara yang dijajah saat itu juga lah Indonesia bisa menikmati pelayanan sekolah minggu. Bahkan saat ini ya hampir tidak ada gereja di Indonesia yang tidak memiliki sekolah minggu ya. Semuanya hampir semua memiliki sekolah minggu. Mau muridnya cuma di bawah 10 ya, mau muridnya lebih dari 100 ya, gereja pasti memiliki sekolah minggu karena apa? Sekolah minggu ini adalah generasi masa depan mereka. Dan gereja yang melihat visi Tuhan pasti memberikan perhatian yang sangat baik ya, terkhusus ya dengan menyediakan guru sekolah minggu yang terdidik dan juga terlatih gitu ya. Jadi memang sekolah minggu ini adalah pelayanan esensial ya yang akan membangun generasi penerus gereja yang akan datang. Inilah kunci pertumbuhan gereja. Tadi saya mendengar sharing dari Ibu Keisha, betul sekali ya ketika kita mendidik anak-anak ini ya, kita mendidik mereka untuk mengenal Tuhan, tetapi kita juga mendidik mereka untuk terus ditanam di dalam gereja. Walaupun nanti mereka keluar dari gereja kita karena bekerja, karena kuliah, atau karena berbagai apapun, mereka pergi ke satu tempat tertentu, mereka pun akan menjadi anak-anak atau orang-orang yang ditanam di dalam gereja dan akan menghasilkan lagi orang-orang yang akan memuliakan Tuhan atau melayani Tuhan dan pergi ya ke seluruh dunia mulai dari gereja itu sendiri dan ini terusnya menjadi semangat kita ya supaya terjadi juga pertumbuhan di dalam gereja gitu ya. Nah, bagaimana dengan pelayanan sekolah minggu pada era digital ini? Tentu saja juga mengalami perkembangan gitu ya. Apalagi ketika pada era digital ini handphone mulai dipakai oleh semua kalangan gitu ya. Perkembangan pelayanan sekolah minggu ini juga mengalami transformasi yang luar biasa, revolusi yang luar biasa, bahkan ya dari cara kita mengajar, dari cara kita menghadapi anak-anak ini, karena sudah berbeda nih ya, anak-anak dari generasi analog dan masuk kepada generasi digital, dan sekarang anak-anak masuk ke dalam era generasi AI.
cara belajar mereka, cara berpikir mereka sangat-sangat berbeda. Dan ini memberikan tantangan yang sangat besar bagi guru sekolah minggu ya. Guru sekolah minggu sendiri harus punya dorongan ya untuk semakin punya kecerdasan dan semakin bijaksana dalam menyaring semua informasi maupun tools-tools gitu ya yang digunakan supaya tidak disesatkan oleh bahan-bahan yang tidak berpusatkan kepada firman Tuhan. Karena itu GSM juga dituntut ya untuk terampil, untuk kreatif dalam memakai alat-alat teknologi yang ada. Tidak harus semuanya dikuasai gitu ya, tetapi kita tahu mana alat-alat yang dapat kita gunakan untuk mengajarkan anak-anak tentang firman Tuhan, mengajarkan mereka melayani Tuhan dengan teknologi-teknologi ini ya. Kita latih, kita dorong diri kita sendiri untuk belajar gitu ya. Dan dengan hal ini kita sendiri dapat dapat menjadi guru-guru yang kreatif sebenarnya karena saat ini memang banyak anak sekolah minggu yang nggak tertarik datang ke sekolah minggu karena ada begitu banyak hiburan di rumah mereka kan. Televisi itu dulu, zaman zaman masih analog ya. Televisi pun sudah menjadi alasan bagi anak-anak untuk nggak datang ke gereja. Apalagi sekarang mereka sudah punya handphone mereka. Dengan handphone ini mereka bisa pergi kemana-mana, mereka bisa melakukan kegiatan apapun yang menurut mereka lebih asik ya mereka lakukan itu dengan gadget mereka daripada mereka datang ke sekolah minggu. Nah, ini menuntut kerja keras ya, komitmen dari para guru. Bagaimana juga dengan memanfaatkan teknologi ini kita bisa mengembalikan mereka lagi ya kepada Tuhan melalui pengajaran di dalam sekolah minggu dan ini sangat memerlukan kerjasama yang baik antara gereja dan orang tua. Inilah yang juga menjadi fondasi dari pelayanan sekolah minggu ya. Bukan sekedar kita mengadakan kegiatan, tetapi ada visi, ada misi, dan juga ada tujuan ketika kita melakukan pelayanan sekolah minggu. Visinya sendiri adalah kita harus melihat bagaimana Allah begitu rindu untuk bersekutu dengan manusia, tanpa terkecuali ya. Tidak ada tingkatan-tingkatan manusia. Kerinduan Allah bersekutu dengan manusia itu sudah dimulai dari anak-anak supaya melalui mereka rencana Tuhan bagi dunia diwujudkan melalui gereja. Ini satu visi, kerinduan Allah. Lalu misinya adalah bagaimana dalam pelayanan sekolah minggu anak-anak itu dapat datang dengan bebas kepada Tuhan ya. Kita tidak menjadi penghalang-penghalang mereka untuk datang kepada Tuhan dengan berbagai bentuk, dengan berbagai cara yang seringkali juga nggak kita sadari. Tetapi bagaimana anak-anak dapat datang kepada Tuhan dan pada ujungnya, pada akhirnya anak-anak ini menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Dan inilah juga menjadi tujuan ya yang pelayanan sekolah minggu, menjangkau domba-domba kecil Tuhan, membina pertumbuhan rohani mereka dan membangun mereka sebagai bagian dari keluarga tubuh Kristus. Jadi kadang kita berpikir guru sekolah minggu tuh tugasnya cuma ngajarin anak sekolah minggu, coba tidak ya. Tugas dan pelayanan kita sebagai seorang guru sekolah minggu itu adalah tugas yang mengandung nilai yang kekal gitu ya, mengandung nilai yang bisa membawa satu kehidupan seseorang dari yang sudah ditetapkan untuk binasa, akhirnya mereka bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan ini seharusnya terus menjadi kegigihan kita ya, terus mendorong kita untuk lepas dari tantangan-tantangan ya, menjawab tantangan-tantangan pelayanan yang ada gitu ya. Karena memang pelayanan sekolah minggu bukan pelayanan yang dikehendaki manusia, karena Allah yang memerintahkannya bahkan sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, sekarang kita semua yang ada di sini ya, dan teman-teman kita semua yang saat ini juga tidak mengikuti kelas ini, semuanya guru sekolah minggu. Dipakai Allah untuk menjadi guru sekolah minggu, memberitakan kabar sukacita kepada anak-anak sekolah minggu. Ya, ini yang harus kita pastikan. Jangan sampai ketika kita bercerita, mengajarkan satu kreativitas, mengajarkan anak-anak bermain, itu isinya hanya untuk menghibur anak-anak ini. Jangan ya, evaluasi. Saya menjadi guru sekolah minggu adalah supaya selalu berita kabar baik tentang Kristus itu yang keluar dari mulut saya, keluar dari pemberitaan firman Tuhan, ada di dalam setiap kreativitas yang saya lakukan bersama dengan anak-anak ini ya. Melalui itu anak-anak bisa melihat Allah sangat mengasihi mereka dan Allah sangat ingin anak-anak kembali mengenal dan mengasihi penciptanya ya. Kiranya ini menjadi satu landasan untuk mendorong kita ya, refresh lagi, membangkitkan lagi semangat kita sebagai seorang guru sekolah minggu. Kenapa sih saya sekarang mengajar sekolah minggu ya? Mungkin dulu saya nggak sadar, tiba-tiba didorong teman gitu ya. Apapun caranya, bagaimanapun caranya saat ini Anda adalah seorang guru sekolah minggu dan ada tanggung jawab yang harus dipegang ya. Nah, sekarang siapa sih guru sekolah minggu itu sendiri? Ini masuk dalam pelajaran kedua ini ya. Jadi ada empat topik juga di dalam pelajaran dua ini tentang siapakah yang disebut guru sekolah minggu, apa syaratnya, kewajiban dan tanggung jawab guru sekolah minggu, dan bagaimana seorang guru sekolah minggu itu harusnya meneladani sang guru agung yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dasar Alkitabnya pasti ada ya. Siapakah yang disebut sebagai seorang guru sekolah minggu?
Di Alkitab kalau kita cari kata guru sekolah minggu mungkin tidak akan ada ya frasa itu, pasti tidak ada. Tetapi kata guru gitu ya atau pendidik, pengajar itu pasti ada gitu ya. Dan firman Tuhan penuh dengan itu. Ya, di dalam Yakobus 3 ayat 1 ditekankan bagaimana seorang guru pengajar harus melakukan perannya dengan kesungguhan dan integritas ya. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan firman Tuhan dan apa yang dilakukan kita harus sesuai ya dengan apa yang kita ajarkan, yaitu dari firman Tuhan. Lalu yang kedua dalam 2 Timotius 2 ayat 24 di sini juga diajarkan tentang bagaimana ya kita sebagai seorang mengajar ya harus mengajarkan kebaikan, harus ada kesabaran ya, punya sikap yang tidak suka bertengkar gitu ya, punya sifat yang selalu membawa bagaimana ya kedamaian atau cinta kasih yang ada di dalam diri Kristus bisa hadir di tengah-tengah lingkungan ya, di tengah-tengah orang-orang yang sedang saya ajari firman Tuhan termasuk di dalam sekolah minggu. Lalu di 1 Timotius 3 ayat 10 ini bicara tentang seorang kemampuan tentang kemampuan mengajar ya, kemampuan mengajar yang juga harus dimiliki oleh seorang guru sekolah minggu. Ini bicara tentang karakteristik seorang pemimpin dan ini ya, guru sekolah minggu sendiri ini harus punya karakter ini gitu ya. Harus meningkatkan skill mengajarnya ya. Bukan sekadar saya belajar otodidak kok ya. Nah, kita memang mungkin sudah punya skill mengajar secara dasar gitu ya, karena habit atau ya karena melihat lingkungan gitu ya. Tetapi skillnya ya, kemampuannya harus tetap diasah dalam hal mengajar. Dan lagi di dalam Titus 2 ayat 7 sampai 8 ditekankan lagi tentang integritas, tentang teladan yang baik dalam mengajar karena ini adalah kualitas utama bagi guru sekolah minggu yang efektif ya, dan tentu saja guru sekolah minggu yang berpusatkan kepada firman Tuhan. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya ayat-ayat yang akan menolong kita melihat saya harus menjadi guru sekolah minggu yang seperti apa sih gitu ya. Karena memang menjadi guru sekolah minggu itu bukan sekadar tugas, bukan sekadar ini jabatan di dalam gereja atau mengisi lowongan pelayanan yang ada di dalam gereja. Menjadi guru sekolah minggu ini adalah panggilan gitu ya. Ini adalah panggilan dari Tuhan. Karena apa? Di atas bahu guru sekolah minggu tergantung masa depan generasi penerus gereja Tuhan. Mungkin saat ini banyak yang belum sadar gitu ya, segitu pentingnya peran seorang guru sekolah minggu gitu ya. Bahkan ya, saya sendiri sama dengan Ibu Kesia, sudah menjadi guru sekolah minggu 30 tahun lebih. Jadi kami sudah melewati masa-masa di mana kami harus mengajari anak-anak dengan berbagai tingkatan berbeda generasi ya. Dan setiap generasi mempunyai PR-nya sendiri karena kita memang dituntut untuk selalu relevan dengan generasi yang kita layani. Nah, ini kalau kita tidak menyadari panggilan ini, udah pasti kita akan menyerah di tengah jalan. Karena, ngapain saya capek-capek gitu ya. Saya akan serahkan lagi aja ini kepada generasi yang lebih relevan dengan generasi yang muncul. Tetapi tidak, karena ini panggilan ya. Tuhan sudah kasihkan hikmat bijaksana kepada kita dengan begitu banyak berkat yang Tuhan berikan ya dalam setiap generasi. Pastikan untuk kita selalu relevan dengan generasi yang kita layani gitu ya. Karena siapa? Karena Tuhanlah yang membentuk. Tuhanlah yang memperlengkapi setiap guru sekolah minggu dengan kemampuan yang sesuai dengan panggilan. Karena kan Tuhan berjanji ya, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaannya. Jangan kita hanya berpikir itu tentang materi, tentang uang ya, tetapi itu termasuk juga kemampuan ya yang kita perlukan ketika kita mengajar di sekolah minggu. Dan sebagai guru sekolah minggu pasti akan sangat merasakan bagaimana cara Tuhan mencukupkan ya kita yang merasa nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini ya. Ketika kita berkomitmen untuk melayani Tuhan di sekolah minggu, kita nggak, lah Tuhan berikan kemampuan ini. Loh, saya tuh merasa saya gaptek, tetapi ternyata setelah belajar saya juga bisa belajar untuk melayani generasi-generasi digital ini. Karena apa? Roh Kudus akan terus memimpin hidup kita supaya makin hari kita makin sempurna seperti Kristus. Jadi jangan takut ya. Terus ya kita jalani panggilan kita sebagai seorang guru sekolah minggu. Ya, tetapi menjadi guru sekolah minggu karena ini panggilan, ada juga syarat-syarat yang harus kita penuhi ya. Tuhan juga menginginkan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayannya termasuk guru sekolah minggu punya kriteria tentunya sesuai dengan firman Tuhan ya. Yang pasti guru sekolah minggu ini harus punya hati yang baru ya. Hati yang baru berarti orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga hidupnya telah menjadi hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Apapun yang diajarkan, dipikirkan adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus ya dalam kehidupan barunya. Ayat firman Tuhannya juga sudah sangat banyak ya, bisa dilihat nanti di dalam modul.
punya hati yang selalu lapar dan haus akan firman Tuhan. Guru yang nggak punya hati yang selalu lapar dan haus akan firman Tuhan, bagaimana caranya dia akan terus makan firman Tuhan? Nggak akan mungkin. Ya, guru yang tidak pernah makan firman Tuhan, yang tidak pernah lapar dan haus akan firman Tuhan, dia juga tidak akan menjadi saluran, ya, saluran yang kepada anak-anak yang dia layani. Akhirnya apa? Pengajarannya akan menjadi pengajaran yang kering karena tidak bergizi, tanda kutip ya, tidak bergizi. Bagaimana mau bergizi kalau dia sendiri tidak punya asupan yang bergizi, ya, tidak selalu punya kerinduan untuk mendapatkan gizi yang benar melalui firman Tuhan. Apakah hati kita selalu lapar dan haus akan firman Tuhan? Ini harus selalu ya kita pastikan ya dalam memikirkan kreativitas atau hal-hal yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita juga harus punya hati yang taat ya. Bicara sebagai seorang hamba Tuhan yang mau rela, mau setia, apapun tantangannya, apapun kondisinya, jangan dikit-dikit ngambek, dikit-dikit terus apa namanya, dikit-dikit terus kalau orang Jawa bilang mutung gitu ya, kalau bahasa Indonesianya ngambek gitu ya dalam pelayanan, karena tantangannya nggak sedikit. Tetapi paling nggak kita komitmen. Saya mau komitmen sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang guru sekolah minggu, saya mau taat ya kepada panggilan saya sebagai seorang guru sekolah minggu ya. Punya hati yang disiplin. Ya, guru sekolah minggu bisa aja pintar mengajar, pintar rajin, punya kreativitasnya luar biasa. Tapi kalau dia nggak disiplin, kadang dia datangnya terlambat, kadang dia bolong-bolong, kadang dia sering nggak masuk juga dia nggak bilang gitu ya, nggak punya semangat untuk selalu apa namanya memastikan dirinya selalu ada untuk anak-anak di situ ya, juga tidak dapat memberikan kemajuan bagi pelayanan yang ada di situ. Punya hati yang mengasihi ya, punya hati yang mengasihi Tuhan. Seorang guru sekolah minggu yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun, dipastikan dia juga akan mengasihi anak-anak yang dia layani ya, tanpa syarat. Punya hati yang beriman, selalu senantiasa bersandar kepada Tuhan, karena guru yang beriman, guru sekolah minggu yang beriman tahu kami tidak punya apa-apa ya, kami tidak bisa apa-apa. Tuhan tolonglah kami hanya bergantung kepadamu. Dengan segala potensi yang Tuhan berikan, kami mau ya supaya Tuhan mencukupkan, Tuhan memberikan pertolongan ya dalam keadaan apapun dan memberikan kekuatan dalam pelayanan. Punya hati yang mau diajar. Sebagai guru belum tentu bukan berarti kita terus mengajar ya. Guru ya bisa mengajar karena apa? Karena dia belajar gitu ya. Nggak mungkin kita akan bisa mengajar kalau kita tidak belajar. Nah, salah satu cara untuk kita belajar adalah juga melalui kritikan, melalui teguran ya, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Kalau nggak mau diajar lewat kritik, teguran, atau nasihat ya, pasti kita nggak bisa menjadi guru sekolah minggu yang bisa mengajar dengan baik. Dan yang pasti nomor 8 adalah memiliki hati yang suci. Saya sangat tergelitik dengan satu quote yang disampaikan oleh Pak Beni Solihin. Hamba Tuhan itu biasanya mengejar 3 hal, ya, yaitu kemampuan untuk berkhotbah, kuasa untuk mengajar, kalau saya nggak salah, lalu juga wibawa untuk memimpin. 3 hal ini yang selalu dikejar-kejar oleh hamba Tuhan. Tetapi ada satu hal yang sering mereka abaikan, yaitu kekudusan. Ya, ini sangat sangat menohok ya. Ketika saya membaca apa quote yang disampaikan oleh Pak Beni Solihin lewat Instagram beliau, sama halnya ya. Guru sekolah minggu pasti tidak akan membiarkan hidupnya dikotori oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, perbuatan-perbuatan dosa yang mempermalukan nama Tuhan. Sepintar apapun kita mengajar, ya, menjadi guru favorit bertahun-tahun di mata anak-anak. Kalau hati kita tidak punya hati yang suci di hadapan Tuhan, tidak ada gunanya bagi Tuhan. Sia-sia semua yang sudah kita lakukan. Ya, kewajiban guru sekolah minggu dan tanggung jawab guru sekolah minggu yang pasti yang pertama mengajar gitu ya. Lalu yang kedua dia mengembalakan, mengingat-ingatlah ya, seperti berkata kepada Petrus ya, gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana syaratnya supaya Petrus bisa menggembalakan domba-dombanya? Adalah apa? Mengasihiku lebih dari apapun ya. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah kebapaan ya. Punya hati bapa ya, punya hati yang lembut ya, selalu mau anak-anak ini dekat, selalu mau anak-anak ini ketika mengalami apa masalah atau anak-anak ini membutuhkan seseorang, tanpa ragu-ragu anak-anak itu akan datang kepada kita. Karena apa? Ada hati kebapaan di sini ya, kelembutan hati, penerimaan ya, penerimaan apa terhadap anak-anak apapun kondisi dan keadaan mereka. Memberikan teladan ya. Eh, Anak-anak itu saya sendiri pernah menjadi anak sekolah minggu ya, ya. Dan guru sekolah minggu itu selalu menjadi role model saya. Ya, saya sekarang mengajar sekolah minggu itu juga nggak lepas dari cara guru sekolah minggu saya mengajar, gitu ya. Saya mungkin berbicara, saya mungkin bertindak, ya, nggak lepas dari
senior-senior yang sudah ada di atas saya, ya. Dan kita sendiri mungkin sudah menjadi orang tua, menjadi guru sekolah minggu, melihat sering sekali anak-anak ini meniru kita. Jadi sangat-sangat membahayakan kalau kita nggak bisa memberikan teladan yang baik. Menginjil, ya, ini sangat-sangat penting, ya, menginjil. Pastikan kita selalu membawa firman Tuhan dalam pelayanan, mendoakan mereka, ya. Apakah kita selalu mendoakan anak-anak ini setiap hari dalam doa-doa kita, ya? Punya list nama anak-anak sekolah minggu yang kita layani saat ini, ya? Adakah? Ya, ini menjadi satu kesempatan untuk kita bisa kembali lagi mendoakan mereka. Meraih kesempatan, selalu melihat kesempatan di mana anak-anak ini bisa kita ajari tentang firman Tuhan. Melihat kesempatan di mana anak-anak ini bisa bertumbuh di dalam Kristus gitu ya. Dan ini membutuhkan analisa, ini membutuhkan perhatian ya, ketelitian dari para guru, membutuhkan kepedulian ya. Lalu belajar. Kita nggak bisa mengajar kalau kita tidak pernah belajar. Ya, terutama mempelajari firman Tuhan gitu ya. Nah, ketika menjalani tanggung jawab kita sebagai seorang guru sekolah minggu, kita harus selalu meneladani guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus memiliki panggilan yang jelas. Dia tahu untuk apa dia datang ke dunia. Jadi guru sekolah minggu juga harus tahu ya panggilannya, yaitu untuk mengajar anak-anak, membawa anak-anak datang kepada Kristus ya. Lalu yang kedua, Yesus menjalankan disiplin rohani. Kita sendiri, apakah kita sendiri sudah menjadi guru sekolah minggu yang akrab dengan firman Tuhan? Kita sudah punya kehidupan doa yang bertumbuh di hadapan Tuhan, ya. Kita punya disiplin rohani, ya. Bicara tentang disiplin rohani, ada beberapa seminar juga sudah disampaikan sama Lembaga Sabda tentang disiplin rohani, ya. Lalu Yesus menyambut anak-anak. Saat ini, ya, apakah kita hanya mengasihi anak-anak yang menurut kita pantas untuk kita kasihi, sedangkan anak-anak yang kok sangat sulit untuk dikasihi, lalu kita pinggirkan, ya. Jangan sampai hal itu terjadi, ya. Jangan sampai hal itu terjadi dalam pelayanan kita menyambut anak-anak, karena akhirnya apa? Kita justru bukan menjadi guru-guru yang menyambut anak-anak, tetapi justru bisa menjadi guru sekolah minggu yang menghalang-halangi itu, menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, celakalah mereka yang melakukan hal seperti itu. Yesus menggunakan beragam metode yang relevan dengan zamannya. Ya, guru sekolah minggu juga gitu ya, harus meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga dapat mengajar secara relevan dengan generasi saat ini, gitu ya. Pasti saya yakin lah guru-guru sekolah minggu pasti yang akan selalu kepo tentang teknologi gitu ya, akan selalu kepo. Ini anak-anak sekarang taunya apa ya, dan akan berusaha bagaimana ya membawa teknologi itu masuk ke dalam kelas sehingga hal itu bisa menolong anak-anak juga untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan memang ya, guru sekolah minggu bukanlah tugas yang mudah, ya tuntutannya tinggi loh. Jadi jangan bilang, oh jadi guru sekolah minggu itu mah cuma pelayanan sambilan di gereja. Aduh, jangan lagi deh ada kata-kata seperti itu ya. Ini kalau saya bilang sebenarnya dengan pendeta, dengan gembala gereja itu sama ya, sama. Tetapi Tuhan memberikan kita spesial menggembalakan anak-anak ini, domba-domba kecil Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan kita melakukannya sendiri karena tidak mungkin kita melakukannya sendiri. Dia akan memberikan Roh Kudus untuk memimpin dan memperlengkapi kita, memberikan teman-teman yang akan menolong kita ya, memberikan hamba-hamba Tuhan di dalam gereja juga yang akan memimpin kita, karena ini bukan tugas yang ringan, ini tugas yang berat, dan Allah akan selalu memberikan sukacita seberat apapun. Amin. Ya, sekarang kita masuk kepada mengenal anak-anak sekolah minggu yang kita layani ya. Siapa sih anak-anak itu? Mengapa anak-anak nih yang dilayani? Apa saja kebutuhan mereka dan pembagian usia anak ya. Anak-anak sekolah minggu ini ya satu kesadaran ketika kita melihat mereka di hadapan kita ya. Mereka ini adalah karunia Tuhan. Wah, ya. Mereka ini adalah yang sudah dibentuk Tuhan. Tuhan sendiri membentuk mereka ya dari kandungan ibu mereka di tempat yang terdalam yang kita nggak tahu gitu ya. Ya, ini Tuhan berikan. Dalam Mazmur 127:3 juga dikatakan ini sebagai warisan ya, untuk berkat-berkat Tuhan di dalam sebuah keluarga. Anak ini berharga di mata Tuhan. Dikatakan ya, ketika orang-orang datang membawa anak-anak kepada Tuhan, lalu murid-muridnya menolak, Tuhan berkata, ya, bawalah anak-anak itu datang kepadaku. Tuhan menggendong anak-anak itu, bahkan memberkati anak-anak itu. Dan bukan hanya itu aja cerita tentang hubungan Yesus dengan anak-anak di dalam Alkitab yang kita tahu ya. Tetapi ingat ya, manusia, anak-anak ini juga adalah manusia yang berdosa. Mereka tidak lahir seperti kertas putih yang tidak ada nodanya. Begitu lahir, mereka sudah menjadi kertas yang bernoda. Ya, kakak-kakak semua ya. Jangan sampai katakan mereka lahir suci, putih, bersih, tanpa dosa. Sejak lahir, anak-anak ini sudah berdosa. Kasihan kan ya? Mereka yang lucu, mereka yang lahir dalam kondisi mereka tidak tahu apa-apa, tetapi nasib mereka sudah pasti, yaitu
kematian kekal. Inilah tugas yang sangat berat di tangan kita, ya, dan panggilan berharga membawa mereka menjadi manusia yang adalah milik kepunyaan Allah, manusia yang memerlukan keselamatan, ya, di Matius 18 ayat 14. Mengapa kita melayani anak-anak, ya? Karena masa anak-anak ini masa yang istimewa. Kalau kita coba, ya, saya sendiri pernah mencoba. Sebenarnya masa yang paling banyak saya ingat itu masa-masa kapan sih? Dan betul sekali, ini adalah masa-masa ketika saya masih anak-anak, ya. Masa-masa remaja saya hanya hal-hal yang sangat luar biasa yang bisa saya ingat gitu ya. Tetapi pada masa-masa kecil saya banyak hal-hal kecil ya yang bisa saya ingat ya. Bahkan ketika saya masih TK dulu ya, saya masih ingat ketika guru kepala sekolah saya memarahi saya karena saya gangguin teman saya. Itu saya masih ingat sekali ya. Ibu kepala sekolah saya namanya siapa, anak yang saya ganggu itu wajahnya seperti apa. Saya itu masih ingat dan kenapa saya ganggu dia itu saya masih ingat, itu saya masih TK umur 5 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan masih banyak sekali hal-hal masa kecil yang saya masih ingat ya. Masa paling banyak belajar. Semua pengalaman pengetahuan yang mereka lahap ya. Mereka selalu haus untuk belajar. Saya pernah menulis di Facebook saya tentang keponakan saya. Setiap kali saya pulang ke rumah mama saya, karena weekend biasanya kami berkumpul di rumah mama saya ya. Keponakan saya ini akan datang kepada suami saya dan berkata, Pak D, tolong ajarin saya. Banyak sekali hal yang dia minta ajarin dari Pak D-nya, karena Pak D-nya itu suka ngasih macam-macam kreativitas ke dia gitu ya. Anak-anak di sekolah minggu juga selalu bertanya gitu ya, hari ini kita belajar apa? Hari ini kita mau main apa? Gitu ya. Sering sekali mereka bertanya, kenapa? Dari situ mereka belajar, dari situ mereka beraktivitas gitu ya. Dan masa anak-anak ini adalah masa pembentukan yang sangat mudah gitu ya. Ketika anak-anak mendapat pengajaran yang baik, maka hidup dewasanya juga akan lebih mudah untuk dibentuk. Bahkan sebenarnya banyak yang ketika kecil mendapat pengajaran yang baik, dan ada masa dewasanya tantangan hidup ya, membuat mereka itu sangat sulit untuk bisa tetap hidup dengan baik gitu ya. Bayangkan kalau sejak kecil mereka sendiri nggak dapat hal yang baik ini ya. Jadi masa kecil ini ya, masa anak-anak ini sangat krusial ya. Dan ini terletak juga salah satunya tugas di tangan guru sekolah minggu. Ya, yang kedua ya, rencana Tuhan bagi anak-anak. Tuhan yang membentuk anak-anak ini. Dan anak-anak ini juga jatuh ke dalam dosa. Mereka membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Dan bersyukur Tuhan memberikan rencana bagi manusia, termasuk bagi anak-anak, gitu ya. Dan mereka akan bertumbuh menjadi milik kepunyaannya bagi kemuliaannya. Jangan kita berpikir anak-anak bisa memutuskan untuk menerima Tuhan dan sebagai juru selamatnya nanti kalau mereka dewasa. Terlalu banyak anak-anak yang bahkan sejak usia 5 tahun, bahkan 4 tahun, dengan mulutnya sendiri mereka berkata, aku percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ya, dan saya mengamini itu adalah momen-momen mereka betul-betul menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, apa saja kebutuhan anak-anak? Mereka membutuhkan kasih dan perhatian. Sudahkah kita berikan? Mereka membutuhkan rasa aman dan sejahtera, gitu ya. Bagaimana mereka bisa aman datang kepada guru-guru selama minggu, kepada keluarganya, lalu kepada keluarga di gereja. Mereka membutuhkan pendidikan dan pengajaran, ya. Jadi gereja atau apa tempat sekolah minggu itu bukan hanya tempat untuk mereka bertemu, tetapi mereka juga dididik kebenaran firman Tuhan. Karena ini kebutuhan mereka akan melahapnya gitu ya. Tetapi mereka juga membutuhkan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Kadang-kadang kita suka melarang ini, apalagi kita kalau udah ngajar lintas generasi gitu ya. Kita sudah jangan mainan HP. Ditutup dulu HP-nya dan sebagainya tanpa kita tahu, tanpa kita mau memahami ya, tanpa kita mencari celah-celah bagaimana sih kita juga bisa melibatkan handphone ini karena mereka juga mengekspresikan diri mereka lewat gadget yang ada di tangan mereka. Jadi kenapa nggak kita diskusi atau kenapa nggak kita mencari jalan ya supaya pendidikan rohani jalan, tetapi anak-anak ini juga dengan caranya mereka tetap bisa bisa mengekspresikan diri mereka. Mereka butuh kebutuhan rasa diterima dan dihargai. Banyak sekali anak-anak muda di gereja akhirnya pergi dari gereja karena apa? Merasa tidak diterima dengan segala keadaan mereka. Masa-masa pemberontakan mereka, masa-masa denial mereka, mencari jati diri mereka kadang menjadi masa-masa yang sangat sulit. Sehingga mereka kadang merasa sulit juga diterima di gereja, merasa tidak dihargai. Nah, mari kita temani mereka juga dalam masa-masa seperti ini, gitu ya. Bukan hanya ketika mereka jadi anak baik baru kita terima, gitu ya. Dalam keadaan apapun, terimalah dan hargailah mereka. Dan saat ini mereka sangat membutuhkan kecerdasan digital. Ya, karena mereka ada di dunia digital, mereka nggak tahu apa yang terjadi di dunia digital,
banyak kejahatan di sana dan mereka butuh sekali untuk mendapatkan kecerdasan digital ini dan kita, guru sekolah minggu dan gereja bisa menolong mereka. Ya, ini pembagian usia anak, sebenarnya pembagian usia anak bahkan ini bisa mulai dari kelas toddler ya, kelas 0 bahkan sampai kelas umur 5 tahun. Tetapi di modul kita bicara dari mulai dari anak pratama, anak madya, dan anak pra-remaja ya. 6 sampai 8 tahun, 9 sampai 11 tahun, 12 sampai 14 tahun. Ciri-ciri jasmaninya ya semua nanti dipaparkan di dalam modul. Saya nggak akan bahas satu persatu di sini gitu ya. Tetapi harap dipelajari dengan efektif, dengan teliti gitu ya. Karena ciri jasmani, ciri mental emosi, ciri rohani, ciri sosial ini akan sangat menentukan bagaimana cara kita mengajar di dalam kelas, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka, bagaimana kita membuat aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan untuk mereka supaya semuanya bisa tetap relevan dan menolong mereka dengan minat gitu ya, dengan penuh kesadaran atau dengan ketertarikan penuh mempelajari firman Tuhan ya. Dan yang patut kita ingat adalah tidak semua anak yang kita layani adalah anak-anak yang ceria, anak-anak yang polos, anak-anak yang bersemangat untuk belajar. Banyak juga dari mereka yang dari lingkungan yang berbeda, mungkin nggak dapat kasih sayang. Semua kebutuhan mereka sebagai seorang anak tidak terpenuhi, itu juga pasti ada yang kita temukan ya di gereja. Dan mereka mengharapkan kebutuhan itu bisa dipenuhi dari gereja gitu ya. Jadi mari terbuka untuk melayani siapapun, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, khususnya pada era digital ini ya. Siapapun pasti anak-anak ini terpapar dengan dunia internet. Banyak nilai-nilai duniawi, yang pasti nilai-nilai duniawi itu ya pasti tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa mereka ya, untuk memastikan bahwa teknologi yang mereka pakai itu adalah teknologi yang mereka pakai untuk memuliakan Tuhan. Satu-satunya cara adalah memperkenalkan mereka kepada kasih sejati, yaitu Yesus Kristus. Sehingga semua yang mereka miliki, mereka bisa bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, masuk dalam pelajaran keempat, kita bicara tentang bahan pengajaran sekolah minggu ya. Ada sumber utama pengajaran sekolah minggu, sumber pendukungnya, sumber bahan pembinaan, dan sumber bahan tambahan lainnya. Yang pasti, sumber utama pengajaran sekolah minggu haruslah apa? Alkitab ya. Kalau pada era digital ini juga termasuk Alkitab yang digital ya. Ini menjadi pedoman penting dalam mengajar. Bahkan saya kalau pergi memberikan training-training kepada guru sekolah minggu, kita nggak punya kurikulum panduan seperti gereja-gereja lain itu juga tidak masalah. Alkitab yang ada di tangan kita itu adalah sumber utama ya, yang menjadi utama untuk kita ketika kita mengajar sekolah minggu. Karena ketika kita mengajar di depan sekolah anak-anak pun tidak boleh ada apapun di tangan kita. Buku panduan itu juga nggak boleh ada di tangan kita gitu ya. Yang ada di tangan kita haruslah Alkitab. Sehingga anak-anak juga tahu ya, oh ini guru saya mengajar dari firman Tuhan. Kalau kita bawanya Alkitab di handphone ya tunjukkan ya. Ini Alkitab di handphone kita. Ini Alkitab saya baca dari sini. Mereka juga harus tahu kita membaca, kita mengajar mereka sumbernya dari Alkitab. Pelajari inti pengajaran Alkitab dengan cara sistematis. Nah, untuk ini kita harus belajar membaca banyak-banyak bahan-bahan biblika referensi. Tapi jangan khawatir, nggak harus guru sekolah minggu masuk sekolah teologi, ya. Tapi kalau mau masuk sekolah teologi juga bagus gitu ya. Nah, tetapi ya kalau kita tidak kalau kita secara pribadi mau belajar tentang ini, Sabda sendiri telah menyediakan Alkitab versi digital dalam berbagai versi dan bahasa ya. Jadi tersedia juga seperti sistem-sistem bahan biblika ya, selain berbagai versi Alkitab, ada kamus, tafsiran, pengantar, dan peta Alkitab yang sangat-sangat lengkap. Jadi nggak ada alasan nih bagi guru sekolah minggu untuk bilang, saya nggak tahu referensinya, saya nggak tahu latar belakangnya, karena itu semua sudah tersedia semuanya di bahan-bahan yang disediakan oleh Yayasan Lembaga Sabda ya. Dan ada juga ya organisasi-organisasi lain. Ini yang dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri secara situs ada di Alkitab Sabda, ada aplikasi ya, biasa ini yang paling banyak dipakai oleh anak-anak kita di kelas gitu kan ya. Ada software Sabda ya, kalau kita mau secara offline, kalau nggak punya internet kita bisa download dulu, lalu sewaktu-waktu kita bisa buka di laptop atau komputer kita. Lalu ada Media First Bible yang kami namakan baca, dengar, nonton atau Badeno Alkitab bersama. Ini seru banget ya, bisa dipakai bersama anak-anak di kelas, kita membaca firman Tuhan, kita putarkan videonya, atau kita dengarkan suaranya, atau melihat grafis-grafisnya ya. Saya udah sering banget pakai Badeno di dalam kelas sekolah minggu saya. Ditambah di dalam Badeno ini sendiri ya, ada Badeno Plus dan juga ada Badeno AI. Jadi sudah terintegrasi nih dengan kecerdasan buatan ya. Ada renungannya, ada pertanyaan, bahkan dalam Badeno AI kita bisa lihat juga ada latar belakang, ada tema, topik yang sudah jadi nggak perlu bikin prom lagi, itu sudah disediakan. Hasil dari promnya sudah disediakan dalam Badeno AI
tentang berdasarkan ya per pasal di dalam firman Tuhan. Lalu juga ada Alkitab AI atau AI Bible yang kami namakan Alkitab GPT. Anak-anak sekolah minggu saya juga udah saya ajarin pakai Alkitab GPT, mereka enjoy banget. Mereka bilang ini saya belajar Alkitab sama robot ini ya. Ya, tapi saya ajarkan itu apa aplikasi kalian bisa pakai ya. Jadi ketika saya selesai mengajarkan firman Tuhan, mereka ada pertanyaan apapun, saya minta tanya dulu ya ke Alkitab GPT. Setelah itu saya jelaskan. Ya, mereka excited banget, senang banget ya, karena mereka bertanya bisa langsung dapat jawabannya. Lalu saya jelaskan untuk hal-hal tertentu yang mungkin apa perlu saya jelaskan lagi. Lalu ada metode-metode PA ya. AI Square ya, PA dengan AI, masih ada lagi MySabda, Alkitab Mobi, Alkitab Karaoke, dan sebagainya. Sudah terlalu banyak, melimpah ruah. Semua bahan-bahan yang dapat dipakai oleh guru sekolah minggu yang mau belajar, yang disiplin, yang rajin ya, dan punya hati untuk terus relevan dengan generasi-generasinya untuk belajar firman Tuhan. Tuhan itu luar biasa ya. Dia menyediakan apapun yang dibutuhkan untuk setiap generasi supaya bisa belajar firman Tuhan. Ya, sumber utama pengajaran sekolah minggu tadi ada Alkitab, pastinya harus ada banyak bahan cerita Alkitab gitu ya. Karena kita biasanya lebih banyak dengan storytelling ya. Jadi harus apa bisa punya banyak bahan cerita Alkitab yang kita bisa sesuaikan, bisa kita buat apa namanya secara kreatif menurut kebutuhan anak-anak. Lalu ada bahan-bahan seputar tokoh Alkitab karena Alkitab ini banyak sekali bicara tentang tokoh-tokoh karena Tuhan memakai manusia ya untuk apa melaksanakan rencananya, rencana keselamatannya sehingga begitu banyak tokoh-tokoh juga dalam Alkitab ini dibahas. Kita bisa belajar tentang tokoh-tokoh ini. Ini selalu menjadi cerita atau firman Tuhan juga sangat menarik bagi anak-anak gitu ya. Ada situs Alkitab Sabda itu tentang tokoh Alkitab itu juga ada. Lalu situs Biokristi itu ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab di dalamnya. Ada situs doa, situs murid 21, My Sabda, Alkitab CBT, dan Badino Plus. Semua di dalam kita bisa mendapatkan ya referensi informasi tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, lalu bahan kurikulum sekolah minggu yang menjadi bahan utama dari pelayanan sekolah minggu. Yang pertama itu bahan kurikulum. Nah, kurikulum ini sebenarnya seharusnya disediakan oleh gereja, gitu ya. Ada yang menyediakan atau menulis sendiri, sinodenya sudah punya tim yang menyusun khusus kurikulum sekolah minggu untuk satu sinode. Ada juga gereja yang menyusun untuk sinode, bukan sinode ya, gereja secara lokal yang menyusun kurikulum mereka, gitu ya. Tetapi masih lebih banyak gereja, masih lebih banyak sekolah minggu yang tidak punya kurikulum sendiri. It's okay gitu ya. Karena sebenarnya banyak juga organisasi-organisasi yang sudah membuatkan kurikulum pelajaran sekolah minggu ya, walaupun mungkin beredar terbatas seperti Suara Sekolah Minggu ini dari Sun Focus, ada buku Pintar Sekolah Minggu ya, ada buku tadi Children Desiring God, ini bagus banget juga ya kurikulum-kurikulumnya dan masih banyak lagi ya. Kalau kita datang ke toko-toko buku Kristen itu pasti ada banyak sekali pilihan atau secara online itu juga tersedia ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tinggal cari kata kuncinya dan bisa mendapatkan bahkan pada era AI ini sendiri ya kita bisa ya sebenarnya membuat kurikulum kita sendiri, kurikulum sekolah minggu kita sendiri ya dengan ide-ide atau referensi yang diberikan oleh apa hasil kerjasama kita dengan AI gitu ya. Tetapi ingat baik kita memilih bahan kurikulum atau kita membuat sendiri, kita perlu pastikan ya bahan-bahan yang kita pilih atau bahan-bahan yang kita susun punya dasar pengajaran Alkitab yang jelas dan benar. Ini yang paling penting, gitu ya. Nah, bahan kurikulum sekolah minggu juga ada beberapa disediakan oleh Sabda dan para mitra. Yang pertama ada kurikulum Yesus Mesias. Ini ada di situs mesias.sabda.org, sangat bagus. Lalu ada juga bahan dari Kingston Indonesia. Ini ada di komik.app. Ini semuanya berbasis grafis. Ada juga animasi-animasinya disediakan di dalam situs ini dan bahan-bahan lain juga di situs PEPA ya, Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen. Ini situs yang sudah sangat lama, bahkan dulu belum ada situs-situs sekolah minggu, situs PEPA sudah ada. Memberikan bahan-bahan untuk guru sekolah minggu, memperlengkapi guru-guru sekolah minggu, dan sekarang sudah cukup banyak ya situs-situs juga tentang pelayanan sekolah minggu. Kami juga tetap eksis karena kami mau ya memastikan bahan-bahan yang diberikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang lagi kita perlukan adalah pengantar Alkitab. Ini penting, kamus Alkitab, tafsiran Alkitab, dan peta Alkitab. Ini sangat menolong. Ya, ada juga bahan-bahan teologi sistematika. Kalau saat ini banyak peserta di sini yang belajar doktrin, ya, pengajaran tentang Alkitab, ya, itu diikuti di dalam kelas Sabda Ministry Learning Center. Karena peserta juga bisa belajar doktrin Alkitab, doktrin Allah, doktrin manusia dosa, doktrin keselamatan, dan sebagainya. Ya, jadi bagi yang baru ikut kelas ini, kelas PSM ini,
kelasnya bukan cuma tentang PSM, tentang guru sekolah minggu, tentang sekolah minggu ya, banyak sekali yang sudah kami buat ya untuk menolong ya hamba-hamba Tuhan, bahkan menolong guru sekolah minggu belajar tentang teologi sistematika, tentang berbagai doktrin yang ada di dalam firman Tuhan. Silakan langsung dikunjungi saja ya di pesta.org/sistematika. Training dan seminar pembinaan guru sekolah minggu itu juga sangat penting ya. Training-training ini akan memberikan pengetahuan, jadi seperti kelas yang kita ikuti saat ini ya, berikan dasar-dasar yang benar tentang arti, visi, misi, dan tujuan sekolah minggu. Kalau kita mau ikut seminar hanya karena mau tahu kreativitasnya, tapi kita nggak pernah mau ikut seminar sekolah minggu tentang visi misinya, artinya, kenapa saya melayani sekolah minggu, ya bahaya. Nanti kita cuman kaya di bagian kreativitas, bagian aktivitas, tetapi tanpa didasari oleh dasar yang benar, visi yang benar, dan landasan firman Tuhan yang benar, gitu ya. Jadi imbangilah ya, jangan cuman mau ikut training kalau ini diajarin tentang membuat boneka dari kaos kaki gitu ya, itu pasti pesertanya banyak gitu ya. Tapi kalau diajarin tentang sekolah minggu, arti visi misi tujuan sekolah minggu itu pesertanya biasanya tidak terlalu banyak gitu ya, nggak menarik katanya gitu ya. Padahal itu yang penting ya. Lalu ya keterampilan mengajar dan mengelola kelas sekolah minggu. Nah ini ya diimbangi terus-menerus tingkatkan kemampuannya dalam mengajar dan menguasai kelas ya. Kalau perlu ya ada satu waktu di mana guru sekolah minggu bisa bertemu, berkumpul untuk saling sharing. Saya hari apa minggu ini atau bulan ini atau saya sedang belajar kemampuan ini gitu ya, di-sharekan lagi kepada teman-teman yang lain supaya apa? Supaya nanti semua juga ikut bertumbuh bersama gitu ya. Lalu keterampilan memakai alat-alat digital ini juga sangat-sangat penting gitu karena anak-anak kita adalah anak-anak yang lahir pada era digital. Mereka pakai alat-alat digital ya. Jadi guru sekolah minggu juga harus punya melek digital supaya tahu cara pakai alat digital. Apalagi sekarang muncul AI, gitu ya. Ini mengguncang dunia, mengguncang gereja harap gitu ya. Karena memang telah mengubah cara belajar ya, cara mengajar dan melayani ya, termasuk ya cara-cara guru sekolah minggu melakukan pelayanan sekolah minggu. Jadi perlu kita belajar ya, perlu kita evaluasi terus bagaimana AI dapat menjadi asisten kita dalam melayani sekolah minggu gitu ya. Nah, lalu yang kedua ya, selain training kita juga bisa lakukan kelas persiapan mengajar sekolah minggu yang saya tahu ada beberapa teman-teman saya apa gereja itu setiap seminggu sekali semua guru-guru yang bertugas itu mereka harus ada kelas persiapan mengajar minimal seminggu sekali. Dan ini yang menolong, yang membimbing ini pendetanya langsung biasanya ya dari beberapa teman yang saya kenal. Pendetanya yang langsung turun tangan ya mengajarkan guru-guru sekolah minggu ini materi-materi yang akan diajarkan pada hari minggunya ya. Kalau nggak ikut kelas persiapan mengajar ini, guru sekolah minggu itu tidak boleh mengajar ya. Jadi mereka sudah punya khusus ya seminggu sekali kelas persiapan mengajar ya. Lalu juga dalam kelas persiapan mengajar ini, guru sekolah minggu membagikan pergumulan, cerita, semangat, dan keterampilan, itu tadi yang seperti saya katakan, dan juga sangat penting ya, untuk memastikan guru sekolah minggu itu sendiri telah mempersiapkan diri dengan bertanggung jawab. Ini bagian dari pendisiplinan, gitu ya. Jadi, mungkin saat ini belum punya kelas persiapan mengajar di sekolah minggunya, mungkin bisa mulai dipikirkan bagaimana kita melaksanakan ini di dalam kelas, gitu ya. Oke, nah sumber bahan-bahan tambahan lain juga sangat dibutuhkan ya. Begitu banyak bahan bersebaran di internet, ya di perpustakaan juga pasti dapat gitu ya. Terus lahap semuanya ya, yang kita tahu ya, yang kita tahu pasti secara firman Tuhan ya, itu juga benar. Sumber bahan konseling juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Ketika kita masuk ke dalam kelas sekolah minggu ya, kita tidak hanya datang untuk mengajar mereka, tetapi untuk membimbing mereka, untuk menasihati mereka, ya, untuk membawa mereka melihat keadaan mereka dan nggak apa nggak ini ya nggak jarang anak-anak datang kepada kita dengan masalah mereka. Padahal mereka tujuannya nggak curhat, tapi mereka percaya, mereka menganggap kita seperti sebagai orang tuanya sendiri, sehingga secara nggak sadar kadang mereka curhat masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi harus siap juga menjadi seorang konselor gitu ya. Dan memang Alkitab adalah sumber utama bagi guru sekolah minggu untuk mengajar, tapi perlengkapi diri ya dengan bahan-bahan lain. Ya, kita masuk dalam administrasi sekolah minggu, pelajaran kelima tentang kepengurusan organisasi sekolah minggu, program sekolah minggu, perencanaan kelas sekolah minggu, administrasi, dan sebagainya. Ya, dalam sekolah minggu sekecil apapun biasanya pasti ada kepengurusannya ya. Pengurus inti bisa terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
ada ini aja udah cukup gitu ya. Nah, tetapi ada pertanggungjawaban yang harus mereka lihat ya tentang rencana, program dan sebagainya, rapat pengembangan dan sebagainya. Tetapi ada juga yang namanya biasanya di gereja-gereja yang sudah cukup mapan gitu dan cukup banyak ininya SDM-nya, ada juga koordinator departemen sekolah minggu. Jadi yang mengurus itu sendiri-sendiri, yang ngurusin kebaktian anak sendiri, pembinaan sendiri, administrasi sendiri, musik, multimedia, penginjilan itu sendiri. Kadang-kadang ini disebut sebagai juga gereja anak ya. Dan gembalanya itu juga gembala khusus gitu ya. Saya sering membaca buku-buku sekolah minggu dan itu benar-benar bicara tentang gereja ya. Gereja yang jemaatnya adalah anak-anak. Dan ini komisi majelisnya juga lengkap sekali gitu ya. Ini di luar negeri sih Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetapi sangat bagus dan sangat wow gitu ya. Apa pengalaman yang bisa menolong kita juga siapa tahu ya Tuhan mengizinkan kita juga nanti pelayanan sekolah minggu bisa berkembang dengan besar seperti ini. Dan juga ya perlu ada ketua kelas sekolah minggu. Ketua kelas sekolah minggu ini biasanya bisa dari guru-guru yang ada atau kakak-kakak ya kakak-kakak yang barusan lulus dari sekolah minggu gitu ya. Kalau mereka mau, mereka juga bisa membimbing, bisa sebagai ketua kelas gitu. Lalu ada guru-guru kelas sekolah minggu ya. Inilah orang-orang kunci yang menjadi motor dalam sekolah minggu ya. Ketua kelas kerjasama dengan guru-guru kelas ya, memastikan semua ibadah juga berjalan dengan baik gitu ya. Tugas-tugas semua dijalankan dengan baik gitu ya. Nah, kita juga perlu ada program kegiatan sekolah minggu. Pasti hampir setiap bulan atau mungkin 2 minggu sekali, guru-guru sekolah minggu ini akan rapat tentang program kegiatan gitu ya. Yang pasti yang harus ada, yang pasti adalah ibadah rutin minggu, lalu ibadah hari raya Kristen minimal Natal dan Paskah itu diadakan di sekolah minggu. Lalu juga ada ibadah khusus ya, ibadah non rutin, ada retreat, kebaktian Padang, penginjilan anak ya, sekolah Alkitab liburan dan sebagainya, dan juga ya adakanlah kegiatan guru ya. Ini sebenarnya tergantung dengan organisasinya sendiri gitu ya. Kalau ada bisa ada trainingnya, ada rapat kerjanya, kegiatan pengakraban dan sebagainya itu sangat-sangat baik. Tetapi pastikan semua program kegiatan yang kita buat, pastikan kita selalu kembali kepada firman Tuhan dan memusatkan semuanya kepada Kristus gitu ya. Nah, ini untuk pembagian kelas sekolah minggu ya. Pasti kita semua punya pembagian kelas sekolah minggu sendiri-sendiri. Ini secara umum aja untuk gereja-gereja besar biasanya ada kelas batita, kelas balita, pratama, madya, dan praremaja. Dan semua punya gurunya masing-masing, kadang-kadang ya. Ada juga gurunya campur-campur gitu ya. Ada juga mungkin sesuai kebutuhan ini ya, kelas gereja kecil. Kadang kelas kecil tuh umur 3 sampai 6 tahun. Nanti yang kelas anak-anak bayinya diikutin juga ke kelas kecil itu ya. Lalu ada kelas madya 7 sampai 10 tahun dan kelas besar 11 sampai 14 tahun ya. Nah, pembagian guru-guru sekolah minggu ini juga sangat penting. Mau gurunya banyak, mau gurunya sedikit, kita bisa bagi, kita bisa atur penjadwalannya. Yang penting rapi dan dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Pastikan ya, pastikan anak-anak yang kelas kecil ini sangat membutuhkan sebenarnya gitu ya. Guru-guru yang lebih berpengalaman supaya nanti mereka sendiri bisa melihat ya. Wah, ini anak-anak harus kita bawa seperti ini. Ini kadang-kadang ya, kadang-kadang banyak guru yang saya apa guru-guru senior malah dikasih ke anak-anak yang lebih besar. Sedangkan guru-guru yang belum berpengalaman, udahlah karena mereka bayi ya kita kasih guru yang baru-baru aja. Itu salah ya. Saya sendiri lebih suka mengajar ke anak-anak bayi gitu ya. Sedangkan yang anak-anak bimbingan biasanya ada mahasiswa teologi yang baru belajar sekolah minggu, itu dengan pendampingan guru yang ada, saya serahkan untuk mengajar kelas-kelas besar gitu ya. Nah, lalu pastikan ada jadwal perencanaan kegiatan kelas ini ya, ini diketahui dengan baik oleh semua orang yang terlibat dalam pelayanan ini dan adakan rapat ya. Nah, perlu ada pendataan guru dan anak karena pendataan guru dan anak ini akan sangat penting sebagai bentuk apa? Pengembalaan kita, sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka. Kalau datanya rapi, datanya baik kan kita bisa follow up untuk berbagai kegiatan atau bahkan untuk mendoakan mereka gitu ya. Lalu laporan data pribadi, absensi guru dan anak kalau misalnya ada bisa diusahakan. Kalau sekarang dengan sistem digital itu sangat mudah ya, Bapak Ibu Saudara sekalian pakai Google Form ya, kita bisa punya database dan sebagainya gitu ya. Kita bisa punya data pribadi guru ya, punya absensi dan sebagainya ya. Dengan apa? Dengan digital ya, biasanya seharusnya bisa lebih mudah dan lebih baik lagi gitu ya. Nah, ada laporan sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Laporan keaktifannya juga laporan keaktifan juga penting gitu ya untuk melihat perkembangan guru dan anak. Jadi sebenarnya sama dengan kalau kita di sekolah pada umumnya ya. Untuk anak kita melihat gitu ya. Wah, dulu dia nggak berani gini. Sekarang dia berani maju ke depan.
Oh, dulu dia nggak bisa berdoa, sekarang dia malah bisa ngajarin temannya berdoa. Ini satu progres yang kita lihat bukan untuk prestasi kita sebagai guru sekolah minggu, tetapi melihat bagaimana Tuhan menolong anak-anak ini ya, bisa punya pertumbuhan dan bisa menjadi berkat bagi teman-temannya lain dan menjadi semangat juga bagi kita yang melayani ya. Administrasi sekolah minggu ya, termasuk di dalamnya laporan persembahan, ada kegiatan visitasi dan inventarisasi sarana prasarana semuanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dalam pelayanan sekolah minggu yang Tuhan percayakan. Dan sebagai penutup ya, pada era digital ini, bahkan sekarang adalah era AI, sudah waktunya sekolah minggu mengadopsi cara-cara digital untuk menyusun perencanaan, program kegiatan penjaluan kelas dan administrasi sekolah minggu. Nah, AI ini ya, ini bisa menjadi alat teknologi yang dapat dipakai untuk mempermudah melakukan semua itu, menjadi asisten kita, ya. Prinsipnya satu, ya, gunakan teknologi bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk beken-bekenan, ya, tetapi kita gunakan teknologi yang terbaik, ya, yang terbaik untuk kita bisa melayani Tuhan, ya. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua, ya, modul PSM pelajaran 1 sampai 5 sudah disampaikan di sini dan kita siap-siap untuk bertemu di dalam kelas dan mendiskusikan ya semua yang sudah kita pelajari lewat modul maupun pemaparan materi hari ini. Terima kasih.